Ya kalau pada gagal ginjal akut pada anak ini di 3 sampai 5 hari pertama itu biasanya gejalanya demam, batuk, pilek, diare, mual, muntah. Gejalanya Demam. belum khas. Oh, masih gejala biasa ya, umum ya, Iya. masih umum ya. Ini yang menyebabkan banyak yang Meninggal. Iya, banyak kasus meninggal karena kasep itu. kan ya. Oh, oke. Hai sahabat PMI, jumpa lagi bersama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tonton sampai habis tanpa di skip. Oke. Lagi-lagi ya podcast PMI itu selalu membahas hal-hal yang baru hits sampai muncrat tuh guys. Membahas hal-hal yang baru update ya, baru hits lah tentang gagal ginjal akut pada anak. Dan kali ini teman ngobrol saya ada Dr. Arina. Hai. Wih, love-nya terbang. Wih. Dan juga ada Mbak Diah. Halus banget. Ya ampun. Ini berbeda seperti aslinya. Oke. Demam panggung. Ini enggak di panggung, di kursi ini. Demam kursi. Yoi. Nah, Dok Ar dan Mbak Diah nih. Kan kalau kita baca-baca berita saat ini ya, kasus gagal ginjal itu kan dari total keseluruhan penderita dan 57%-nya ya Mbak Diah itu ternyata meninggal dunia. Gagal ginjal pada anak ya. Iya. Kita ngobrolnya soal gagal ginjal pada anak. Nah, itu kenapa sih Dok bisa terjadi penyakit gagal ginjal akut pada anak ini? Baik, yang pertama gagal ginjal akut. Jadi yang namanya akut itu kan dia terjadi tiba-tiba. Jadi gagal ginjal akut itu adalah berhentinya fungsi ginjal seketika dan secara tiba-tiba. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya gagal ginjal akut pada anak itu tidak hanya terjadi pada sekarang ini. Sudah dari dulu-dulu itu ada kasus gagal ginjal akut pada anak. Hanya saja kan memang karena tidak masuk dalam kejadian luar biasa sehingga tidak pencatatannya itu tidak di blow up. Sebenarnya sudah ada seperti itu. Dan bicara kenapa kok bisa terjadi gagal ginjal akut pada anak di saat ini, kita harus melihat dulu sih sebenarnya penyebab gagal ginjal akut itu apa saja. Jadi penyebabnya ada yang disebabkan oleh karena gangguan aliran darah ke ginjal. Itu berarti penyebab prerenal. Kemudian gangguan pada ginjal itu sendiri. Yang ketiga penyebabnya adalah adanya sumbatan pada aliran kemih, saluran kemihnya. Jadi postrenal. Jadi penyebab gagal ginjal akut itu sebenarnya bukan hanya akut sih. Penyebab gagal ginjal itu ada 3, prerenal, renal, dan postrenal. Nah, kenapa kok kasus ini ada sekarang baru hits ya? Baru hits. Padahal sebenarnya kan dulu-dulu juga ada. Nah, tergantung penyebabnya. Kalau dulu itu biasanya kalau gagal ginjal pada anak itu jadi gagal ginjal itu tidak bisa muncul begitu saja, pasti ada penyebabnya kan. Penyebabnya kan tadi prerenal, renal, dan postrenal. Kalau dulu itu biasanya karena penyakit infeksi di ginjal, kemudian atau ada sumbatan di saluran kemihnya, ada batu segala macam. Nah, untuk yang kasus ini dia itu ada di postrenal. Jadi etilen glikol ya. Sekarang ini kan lebih hitsnya karena adanya kandungan etilen glikol dan di etilen glikol ya pada sediaan sirup. Obat sirup pada anak. Nah, dia itu etilen glikol di dalam tubuh itu akan dipecah menjadi asam glikolat. Kemudian dari asam glikolat yang menumpuk di dalam tubuh ini bisa menyebabkan tubuh menjadi kondisinya darah menjadi kondisinya asam. Harusnya kan pH netral nih ya 7 sampai 7,4 lebih ke arah basa.
dia menjadi asam. Kemudian apabila tidak segera tertangani, ini kan disebut kondisinya asidosis metabolik, darah dalam tubuh menjadi asam. Apabila tidak segera tertangani, etilen glikol ini menjadi asam glikolat. Asam glikolat menjadi kalsium oksalat kalau saya tidak salah ingat. Nah, kalsium oksalat ini dia membentuk kristal-kristal dalam ginjal itu sendiri atau di saluran kemih. Jadi radang. Jadi ada apa namanya, ada kristal, ada batu sehingga di ginjal dan di pos renal, di renal dan di pos renal sehingga mempengaruhi fungsi ginjal seperti itu. Oh gitu. Paham serius gak? ya? Pada paham nggak? Mbak Eng. Saya sendiri juga nggak paham sih ya. Coba diulangi. Jadi intinya kesimpulannya. Saya akan mencoba. Oke. Kesimpulannya gimana? Kenapa dikembalikan ke saya? Oke, jadi intinya penyakit ginjal ini timbul karena 3 tadi ya, prerenal, renal, dan postrenal. Dan kalau kasus ini yang saat ini baru naik-naiknya nih, itu di Renal dan prerenal. Oh, renal dan prerenalnya. Oke, luar biasa. Dan itu yang tertuduh ya. Tertuduh apa enggak sih si obat sirup itu? Dia jadi apanya? Di kambing hitam. Tersangka. Ini tersangka. Dia tersangka. Tersangka. Teman-teman saya tersangka. Teman-temannya Mbak Diah tersangka. Nah, ini ngobrol soal temannya Mbak Diah yang menjadi tersangka ini. Atau obat dengan sediaan sirup ya. Itu kan banyak sekali yang ternyata terblacklist dan yang lain sebagainya ini. Nah, itu alternatif lainnya gimana Mbak? Apa sih yang harus diberikan ke anak ketika sakit? Jadi sebenarnya ada beberapa sediaan untuk anak. Jadi misalnya kalau bayi kan ada drop, tadi termasuk sirup juga ya. Tapi yang sebenarnya dosisnya paling pas itu kita bikin sediaan puyer. Jadi tergantung berat badan anak. Jadi kan kalau sirup memang ada ya berapa mili, 5 mili, dalam 5 mili kandungannya berapa. Cuman kan kita hanya kurang lebihnya misalnya beratnya nggak sama seperti itu, nggak bisa pas. Tapi kalau puyer itu sebenarnya lebih tepat. Cuman kan kadang teman saya juga nih nggak mau repot nih, terus. Gitu. Harus kekuatan tangan ini soalnya. Sekarang tiap hari semua resep sekarang puyer di sekarang klinik. puyer. Ya, jadi sehari bisa pasiennya 30-40. Puyer anak semua. bisa 15. Oke. Dan sekarang udah atas ya. Segini. Jadi atos kayak gitu ya. Kadang ngulek terus ya. Iya. Juga sediaan dewasa kan ada juga yang sirup, sekarang juga beralih ke kapsul. Jadi kita bikin kapsul. Berarti jadi setiap hari minimal 10 sampai 15 racian lah. kita beri apresiasi untuk Mbak Diah, luar biasa sekali. Apoteker Indonesia. Nanti Apoteker Indonesia. sebentar lagi apoteker Indonesia jadi Yoi. nggak perlu fitness tapi udah langsung dia berotot. Apa itu nge-gym? Ngulek puyer dong. Oke, berarti kalau gitu sebenarnya sediaan puyer ini sudah direkomendasikan sejak dulu atau gimana? Persiapan dokter kebanyakan kalau dokter itu puyer ya dok ya. Cuman juga kadang ada beberapa dokter yang memang meresepkan sirup karena dari si anak sendiri atau si pasien sendiri ketika minum itu lebih mudah diberikan sirup karena rasanya manis. Iya, betul. Kemudian aromanya sudah ada yang buah, stroberi, anggur gitu. Kalau puyer kan mungkin kita bisa berikan tambahan zat pemanis ya kayak sirup plus ya, itu ada beberapa rasa buah. Cuman kan dari bentuk serbuk kemudian dilarutkan itu kadang kan nggak larut sempurna. Mungkin susah ketika diberikan kepada anak, akan tertinggal di sendoknya itu. Jadi harus benar-benar pemberiannya juga harus benar-benar homogen. Kenapa waktu pembuatannya puyer juga harus benar-benar halus karena itu. Biar larut benar-benar larut. Beda sih teksturnya sama sirup yang di pasar kan dia sudah benar-benar stabil ya karena ada ya disebutkan dokter Aini tadi etilen glikol yang sebenarnya itu adalah zat penstabil larutan. Jadi semacam surfaktan apa ya dok? Ben bersatu loh deh. Pelarut. Disahkan. Disatukan. Ben menyatu. Oh iya. karena kita tahu bahwa Mbak Dia memerlukan zat itu. Iya. Yang cepat bersatu.
Tolong nonton dong. Tolong nonton. Jadi Oke. enggak akan mungkin kalau bersama tanpa ada yang menyatukan ya itu loh. Oh iya, Itu. benar sih. Berarti yang membedakan sebenarnya hanya etilen etilen glikol glikol itu sebagai aja ya. surfaktan sih bahasa kami, cuman Oh, penstabil biar dia larutnya sempurna, nggak ada yang mengendap ke bawah. Kemudian kan bagus oke. kan sirup sediaannya dia larut sempurna. Dan itu. lebih mudah ya untuk Ya. dikasihkan ke anak tuh lebih mudah. Oh gitu. Oke. Jadi ternyata kenapa ada sediaan sirup karena lebih simpel gitu ya. Simple, gampang, praktis. Praktis. Jadi Nggak orang tua tuh pahit. nggak perlu Nggak bujur. pahit, ya. Ya kan. Ini kayak apa namanya? Pengalaman pribadi waktu kecil gini-giniin kayak. Ah, gitu. Dipitut irungnya. Terus di Tapi emang dulu saya kecil tuh nggak bisa minum obat. Kasihan nggak? Minumnya apa dong? Air dong. Madu. Oke, berarti masih ada alternatif berupa sediaan puyer ya. Walaupun lebih effort nih bunda-bunda ya Iya. kalau mau ngasih ke anaknya. Minum nggak? Dokternya juga mikir dong kan. Oh, dokternya mikir. Hitung dosis lagi. Oh iya benar. Apotekernya juga gini. Oh iya, benar. Oh iya. Ternyata melalui proses yang berat ya untuk memberikan puyer ini ya. Kalau sirup kan dokter kasih sirup cepet. Oke. Dia kan harus per itemnya obatnya. Luar biasa ya, semangat ya Dokter. teman-temanku. Iya. Semangat ya teman-temanku. Oke. Dan itu dari obatnya. Ternyata sudah ada alternatifnya dan yang membedakan hanya itu ya. Kalau di sirup kan ada etilen glikolnya. Glikol itu untuk pelarutnya biar bersatu. Penstabil. Penstabil biar bersatu. Kalau puyer nggak ada. Oke, udah nggak apa-apa. Mandiri bunda. Semangat. Semangat. Menyemangati diri sendiri ya. Berarti sama ini Mbak Dia semangat gitu. Oke. Nah, itu tadi obatnya sudah, penjelasannya sudah, dan sekarang nih ngobrol soal gejalanya. Kalau setahu saya kan gagal ginjal yang orang dewasa itu pipisnya susah ya? Iya, benar kan? Iya, pipisnya Apakah di anak juga sama? benar. Oh, benar ya, dapat 100 ya. Kita berarti berat nih penjelasannya. Kita dengarkan. Kita dengarkan. 2 paragraf kita dengarkan. 2 paragraf. Saya siap mendengarkan. Ya kalau pada gagal ginjal akut pada anak ini di 3 sampai 5 hari pertama itu biasanya gejalanya demam, batuk, pilek, diare, mual, muntah. Gejalanya Demam. belum khas. Oh, masih gejala biasa ya, umum ya. Iya. Masih umum ya. Ini yang menyebabkan banyak yang Meninggal. Iya, banyak kasus meninggal karena kasep itu. kan ya. Oh, oke. Kasep sih. Kasep ya. Kasep lama. Kasep itu kalau Sunda. bahasa Sunda artinya ganteng. Iya. Kesini bahasa apa? Bahasa masa gininya apa sih? Kasep sini, Sep. Aduh, ketok net. Kasep. Ketok net lawas berarti. Bahasa masa gininya apa sih itu? Terlanjur. Oh, terlanjur. Kebacot bahasa Jermannya. Oke, karena kebacut gitu. Iya, Iya, nah. betul. Kemudian di hari-hari berikutnya barulah muncul dia pipisnya berkurang atau bahkan tidak ada pipis sama sekali. Gitu. Di awal mungkin sehari pipisnya hanya 1 kali seperti itu. Kemudian hari berikutnya hanya netes. Dan bahkan selanjutnya nanti tidak ada pipis sama sekali. Merembes. Maka, terus juga harus diperhatikan warnanya. Oke. Warnanya kalau air kencing itu kan yang bagus putih atau kuning bening ya. Itu kan berarti tubuh terhidrasi dengan baik. Nah, kalau dia warnanya kuningnya pekat bahkan hampir ke coklat, jumlahnya sedikit, nah itu patut diwaspadai. Kemudian juga bisa muncul sesak napas karena tadi kan terjadi asidosis metabolik yang darah terlalu asam sehingga untuk menetralkannya untuk membuat darah itu menjadi netral lagi, menjadi lebih basah, itu butuh oksigen yang cukup banyak sehingga paru-paru nih, paru-paru Kerja keras kerja ya keras dia. lo, enak Oke. aja lo nganggur gitu. Nganggur. kan. Kalau nganggur meninggal aja. Nganggurin. Anggurin. Paru-paru nganggur meninggal. Timbang
mending diapelin. Oh, yoi. Udah lama nggak diamelin, Pak? Tahu aja. Ya kan gitu ya. Jadi otak memerintahkan paru-paru, ayo kerja yuk gitu kan. Oke. Paru-parunya bekerja lebih keras nih. Terus jantungnya jadi karena untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh itu kan butuh diikat oleh darah. Sedangkan darah ini diedarkan ke seluruh tubuh kan melalui Jantung. iya kerja jantung yang mijet-mijet gitu kan jantungnya. Nah, karena untuk mengimbangi kerja keras paru si jantung melu masuk si paru-paru tok kan besti gitu kan. Oke, jiwa korsa ya Jiwa mereka korsa, ya. besti Oke, akhirnya iya. jantung dan paru-paru bekerja lebih keras. Ada sesak napas, kemudian karena jantungnya kerja keras nih, kadang-kadang detak jantungnya jadi lebih kencang, kemudian ada nyeri dada dan lain-lain seperti Oke, itu. ternyata bisa merembet kemana-mana ya, merembet kemana-mana ya Benar. berarti ya. Oke, berarti bunda-bunda di rumah nih harus memperhatikan warna urin Benar. anak-anak di rumah ya. Oke, luar biasa, dicatat bunda ya. Jadi Berarti- besok kalau anaknya ngompol jangan dimarahin, berarti alhamdulillah anakku sok pipis. Bener. Berarti yang ngompol apa Pogi? Ini udah bukan anak-anak lagi, Bukan anak-anak. Soalnya saya masih imut ya, memuji iya. diri sendiri. Oke. Berarti kalau misal nih ya kita punya anak di rumah terus demam dan gejala yang umum tadi itu, boleh nggak kita curiga, Dok? Curiga boleh, tapi bukan berarti terus jadi parno ya, jadi panik ya. Oh, oke. Berarti kalau udah ada gejala umum itu bisalah waspada ya. Iya, waspada. Oke. Luar biasa. Saya akan kembali ke Mbak Diah lagi. Oke. Kenapa sih? Kesimpulan sangat besar sangat luas ya, sangat banyak ya. Jadi kesimpulannya di akhir aja. Padahal aku selalu. Oke, enggak. Kita balik ke Nganggur mau lu. Nganggur. Nganggur maksudnya? Dianggurin tadi. Mbak dia lagi dianggurin soalnya. Makanya kok disebut Makanya kok terus Paru-paru makanya kerja kok paru, anggur kerja paru. ngono mau. Ya di mana dianggurin deh. Daripada dianggurin ya, jadi saya akan Dikacangin. tanya ke Mbak Diah. Kalau tadi kan untuk anak tuh ada sediaan sirup, terus alternatifnya ada puyer. Nah, kalau orang dewasa nih sebenarnya ada berapa sediaan sih Mbak untuk obat sendiri itu? Kalau dewasa ada sirup juga ada, tablet, kapsul, kemudian supositoria yang dimasukkan ke dubur. Dubur ya, bukan bubur. Bubur, kasih supositoria. Terus ada yang ovula dimasukkan ke pervaginal, itu ada. Kemudian yang terbaru ini enema itu seperti cairan tapi dimasukkan ke dubur juga. Gitu. oke. Kemudian salep rektal juga ada beberapa. Tapi yang paling umum sih tablet, kapsul gitu. Oke, apakah ada perbedaannya Mbak? Usia sekian dengan berat badan sekian nanti pakainya tablet yang rada gede gitu. Ada nggak perbedaannya? Rada gede itu ukuran pabrik. Oh, rada gede ukuran pabrik. Jadi tergantung besar kecilnya tablet itu tergantung dari bahan tambahannya. Zat pengikatnya juga. Kalau miligram sebenarnya kalau miligram sama ya. Kita mau minum paracetamol 500 miligram punyanya merek A sampai merek B atau C itu sama. Cuma yang beda mungkin zat tambahannya. Mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit seperti itu. Kemudian perbedaan berat badan sekarang memang digunakan dokter ya, Dok ya. Jadi ada sini umur 2 tahun beratnya sudah 20 atau ada enggak 2 ya? tahun Kemarin 6 bulan 12 kilo. Obes. obes. Ya. Oh yang pipi bapak. Iya. Jangan gitu dong, selesai nih podcastnya nih. Sama.